Tuan menangkap bala, hinggap di atas batu kualang. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan malam. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Hatinya sehat? Badannya sehat? Pikirannya sehat? Kantongnya sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal. Yang sama kita hormati Kabupaten Cilacap, betul? Bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah hadir bersama kita Bapak Kapolresta, Bapak Dandim. Tulisan yang cantik, yang indah, kaligrafi, dan itu Qurannya besar sekali. Insya Allah 2 tahun lagi selesai. Cilacap punya mushaf. Anak-anak ngaji di mana? 300 orang di Quran Center Basnas Cilacap. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ngajinya sudah, bacanya sudah. Bagaimana dengan Qurannya? Qurannya mushaf Cilacap besar. Insya Allah 2 tahun ke depan selesai 30 juz. Bangga menjadi orang Cilacap. Saya hari Ahad pagi pulang ke Riau, Sumatera. Saya akan ditanya oleh orang Riau, dari mana? Dari Cilacap. Gimana masyarakat Cilacap? Suaranya mantap. Gimana masyarakat Cilacap? Tulisannya bagus. Gimana waktu malam itu di alun-alun? Wakih tenang. Yang ada handphonenya pakai senternya bisa dihidupin, ada flash. Yang gak ada nggak apa-apa, jangan dibuang handphone. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Cukup, jangan lama-lama. Syafratahu, binatangnya mesti mati dengan tenang. Masih ingat Idul Adha kemarin? Ada yang narik ekornya, ada yang narik kupingnya, ada yang narik kakinya, ada yang satu kena tendang sampai sekarang belum sembuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada binatang pun kita mesti berkasih sayang. Kalau sembelih sekali potong mati. Kalau membunuh binatang sekali bunuh mati. Jangan karena marah dengan lalat ganggu tidur siang, tangkap hari ini, copot sayapnya 1, besok copot kakinya 2. Nggak boleh. Kalau memukul sekali pukul mati. Kalau lalat saja tidak boleh disakiti, kalau kambing saja tidak boleh disiksa, apalagi suami. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma arhamna bil Qur'an
waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketika hujan lebat turun kemarin terjadi banjir bandang, mudah-mudahan tidak sampai ke Cilacap. Ketika air turun dari gunung, ternyata yang turun tidak hanya air tapi juga batang-batang kayu. Pertanyaannya, Allah menurunkan air atau batang kayu? Allah menurunkan air hujan atau menurunkan pohon kayu? Lalu kenapa yang hanyut ke pemukiman masyarakat pohon kayu? Ternyata ada orang yang memotong kayu, merusak alam, merusak hutan, akhirnya hutan gundul. Ketika hujan turun, bukit tidak lagi bisa menyimpan air, mengambil keuntungan sesaat, tapi yang merasakan azabnya adalah masyarakat. Kita doakan mudah-mudahan saudara kita yang tertimpa musibah segera berakhir musibahnya. Bagi yang bisa membantu, ada bantu selimut, ada bantu beras. Saya nggak bisa bantu uang Pak Ustadz, bantu doa. Saya nggak bisa bantu doa Pak Ustadz, pergi ke laut. Ngapain? Nyemplung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana Islam mengajarkan? Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon kayu. Pohon kayu di hutan yang tidak bersalah, bukan ingin buat rumah, hanya merusak alam, dia potong pohon kayu. Sawwaballahu ra'sahu finnar, kepalanya akan disungkurkan ke dalam api neraka. Mudah-mudahan kita selamat semua insyaallah. Amin. Orang Cilacap ini apakah menjaga hutan? Ya, Ustaz tahunya dari mana? Jangankan hutan, sedangkan pentasnya saja penuh dengan tanam-tanaman. Masya Allah. Bunga aja dia jaga, apalagi pohon. So sweet. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati di ruang ICU, judul lagunya Setengah Nafasku Pergi. Wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma. Sudah mau mati, sudah mau meninggal, di tangannya ada bibit korma. Ditanamkan atau dibiarkan? Tanamkan. Kenapa? Karena ketika kita menanam korma, kita sudah menjaga alam semesta. Tapi kita nggak bisa makan manis buahnya, tapi kita nggak bisa merasakan bernaung di bawah daunnya. Kita tidak makan manisnya, kita nggak bernaung di bawah daunnya, tapi orang lain yang memakan buka puasa, orang lain yang akan bernaung, kita dapat pahalanya insya Allah. Maka jangan bosan menanam tanaman. Ternyata tanam-tanaman ini bertasbih. Ini tanamannya plastik atau asli? Asli. Alhamdulillah. Di tempat-tempat lain di atas pentas itu bunga plastik, tapi di Cilacap mereka nggak mau yang palsu. Semuanya asli, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang orang bukan cuman pohon palsu, bukan cuman alamat palsu, wajah. Saya nggak ada ngomong begitu ya.
tanaman dijaga, hewan dipelihara. Bagaimana dengan manusia? Man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa yang membunuh nyawa satu orang yang tidak bersalah, berarti dia sama dengan membunuh satu orang sedunia. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari peperangan-peperangan. Iya Pak Ustadz, tapi ini beda suku, ini beda bahasa. Abdul Somad datang dari Pulau Sumatera, sekarang sedang berada di Pulau Jawa, berbeda suku. Kita diikat dengan satu ikatan, la ilaha illallah Muhammadun. Itu kan kalau satu agama Pak Ustadz. Bagaimana dengan saudara kita yang berbeda agama? Yang berbeda agama, kita diikat dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sholat sudah, di sebelah kanan kita masjid cantik, masjid betul. Masya Allah sholat. Kenapa acaranya nggak di masjid? Kenapa sholat itu kalau ceramahnya nggak di masjid? Kenapa mesti di tanah lapang? Kenapa di alun-alun? Bayangkan kalau manusia seramai ini dibawa masuk ke masjid, meledak masjid. Saya nggak ada ngajak mari sholat ke masjid. Kenapa? Karena orang Cilacap jangankan ke masjid, ke tanah lapang, alun-alun saja begini ramainya. Kalau mau betul lihat bagaimana masjid, tengok sholat subuh besok insya Allah. Mudah-mudahan makin ramai istiqomah. Amin. Hebatnya alun-alun ini. Sebelah kanan masjid, sebelah kiri kita tinggal memilih. Allah beri kita mata, pandang baik-baik. Ada masjid, ada. Kita punya kaki, langkahkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita diberi pikiran, kita diberi hati dan perasaan, tinggal memilih. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang lalu diampunkan Allah SWT. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji, anfatayyaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Setelah kita berdamai dengan hewan, dengan tanam-tanaman, dengan tangga kawan sahabat walaupun berbeda keyakinan, apalagi sesama muslim, jangan lupa hubungan kita dengan Allah, melaksanakan sodako, melaksanakan somat, sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Kenapa itu tenda di belakang itu ada bisa tegak berdiri? Karena tiangnya kokoh. Kenapa masjid bisa tegak berdiri? Karena tiangnya. Mudah-mudahan yang belum sholat segera sholat insya Allah.
Saya Pak Ustadz nggak bisa sholat berdiri, cakung. Saya nggak bisa sholat duduk berbaring miring ke arah kiblat. Saya nggak bisa sholat miring, sholat telentang pakai isyarat mata. Allah Akbar. Mata pun nggak bisa. Tenang, kami sholat. Pak Ustadz, kami punya masa lalu yang gelap, banyak dosa, banyak maksiat. Siapa yang gak berdosa? Nabi Adam. Ini yang adik-adik sahabat kita pakai baju oranye ini membawa kotak, itu akan diisi dengan infak dan apa isinya? Dek, coba lihat nama kotaknya. Donasi untuk bencana di Cilacap. Satu lagi, bencana donasi untuk Palestina. Saya mau ngasih tahu bahwa uang yang masuk ke kota itu bukan dibawa Ustadz Somad ke Riau. Itu untuk bencana donasi di Cilacap, dan satu lagi tanda panah ada 2 kotak ke Palestina. Ini saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Itu otaknya lebar supaya apa? Ibu-ibu, bapak-bapak yang nggak bawa uang bisa masukkan cincin, gelang, rantai, ada gigi emas, masukkan. Setuju? Pada setuju semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tolong kotaknya cukup, jangan hanya di bawah, naik ke atas, karena di atas ini banyak ikan paus, ikan hiu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapapun yang dimasukkan itu insya Allah akan sampai. Kami nggak yakin Pak Ustadz ini bisa sampai ke Palestina. Sampai, karena yang menyampaikannya lembaga yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Malam ini tema kita dua. Yang pertama Cilacap Qur'ani, yang kedua Cilacap gemar berzakat. Kita bahas yang Qur'ani dulu. Ini ibu-ibu, bapak-bapak masih ada baca Qur'an, baca Yasin? Masih? Oke, kita tes ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal aziz litudhira qauman ma udhira fahum ghafilun innama amruhu idza arada syai'an kun fasubhanalladzi biyadihi kulli syai'in. Saya yakin orang Cilacap masih baca Quran. Ustaz yakinnya dari mana? Bacaannya benar semua. Memang kalau baca rame-rame memang begitu. Mustaqim tanzilal azizir rahim. Oke, lanjutkan ibu ayat ke-6. Ibu yang bisa baca Quran, ajarkan anaknya Al-Quran. Saya bu, saya kakak, guru ngaji saya yang pertama bukan ustadz, bukan kiai, bukan habib. Yang pertama ngajar Quran saya adalah ibu saya. Dari alif-alif sampai Al-Fatihah sampai An-Nas. Saya berharap mudah-mudahan ibu-ibu mengajarkan anaknya ngaji di rumah. Siap? Insya Allah. Bapak, sesibuk apapun kalian mencari nafkah, insya Allah sempat-sempatkan bawa anaknya ke masjid.
Ini anak-anak di Cilacap ini ada yang ke masjid? Alhamdulillah. Soalnya di beberapa tempat masjid itu udah nggak ada anak-anak. Isinya semua orang tua, lebih banyak batuk daripada ayat. Alhamdulillah. Saudara yang dimuliakan Allah, Ustaz jangan ngejek orang tua. Gak pernah saya ngejek orang tua, karena orang tua adalah orang tua kita, ayah kita, ibu kita. Mereka lebih tua dari kita. Dan malam ini yang hadir ini gak ada orang tua. Ini yang hadir anak muda semua. Oh, gak ada ngomong Ustaz yang benar, ini ada orang tua. Ini gak ada orang tua. Yang ada adalah ini anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Masa cuman gitu Pak Ustadz? Mandi taubat. Mandi taubatnya di mana Pak Ustadz? Di pinggir laut Cilacap. Terus kalau saya mandi di laut gimana Pak Ustadz? Apalagi kalau agak ke tengah, bukan cuma dosamu hilang, kau hilang sekalian. Saudara yang dimuliakan Allah, selesai dia mandi taubat, sholat sunat taubat, usolli sunat taubat, rakaataini lillahi ta'ala. Dosanya disebutkan atau enggak Pak Ustaz? Enggak usah sebutkan dosanya. Usolli sunat taubat, dosanya enggak disebutkan lillahi ta'ala. Terus kalau saya sebutkan gimana Pak Ustaz? Bahaya. Apalagi kalau sholatnya di masjid. Usolli sunat taubat, baru jual sabu-sabu 3 kilo. Pas di samping Kapolresta. Langsung selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Usolli sunat taubat. Saya nggak pakai usolli Pak Ustaz. Nggak usah pakai usolli. Niatnya dalam hati. Nggak pakai usolli. Allahu Akbar. Ayatnya Pak Ustaz. Kayak banyak hafalan aja seperti anak-anak kita dari Quran Center Basnas Cilacap. Anak-anak solihah penghafal Quran insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mamin muslimin yudhnibu dzamban, siapa yang ada silap salah dosa, sumaya tatahhar, mandi bersuci. Saya nggak bisa mandi Pak Ustaz, wudu. Saya nggak bisa wudu Pak Ustaz, tayamum. Saya nggak bisa tayamum, mati aja. Kejam sekali Ustaz Somad. Tayamum pakai debu. Ambil debu, pukul ke tanah, usap ke muka. Ambil debu, pukulkan lagi ke tangan. Enggak pakai kumur-kumur. Yang masuk tuh. Habis itu sholat. Saudara kita yang terbaring di rumah sakit, di ruang ICU, nggak bisa mandi, nggak bisa berwudu, bawakan batu, bawakan tanah supaya dia bisa beribadah, supaya dia bisa sholat, karena dia perlu mendekatkan diri kepada Allah. Jiwanya terombang-ambing, psikologisnya terganggu, stres, depresi, anxiety. Tapi ketika dia dekat kepada Allah, la ilaha illallah. Kita ingin ketika kita mati nanti semua ucapan yang terakhir keluar dari lisan kita kalimat la ilaha sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah. Kenapa kita mesti sholawat? Kenapa kita mesti baca Quran? Kenapa kita mesti melantun-lantunkan lagu religi? Kenapa kita mesti bertasbih, bertahmid, bertakbir? Supaya saat kita mau mati yang terdengar di telinga kita adalah sholawat, istighfar, dan zikir. Sepi, sunyi, nggak ada anak, nggak ada suami, nggak ada istri, nggak ada teman, di ruang ICU, nggak ada apa-apa. Di saat kita akan mati terdengar suara Allahu
Bayangkan kalau kita nggak pernah berzikir, kita nggak pernah sholawat, kita nggak pernah baca Quran, kita nggak pernah istighfar, di dalam ruang ICU sunyi, sepi, sendirian, tiba-tiba terdengar suara. Datang suara sebelah kiri. Mudah-mudahan yang terngiang di telinga kita adalah somat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ilahi ilas tulil firdausi ahla. Aku tidak layak masuk surga Firdaus ya Allah. Wala aqwa ala naril jahim. Aku juga tidak kuat masuk neraka ya Allah. Kau mau masuk surga? Aku nggak layak masuk surga ya Allah. Kalau gitu kau masuk neraka? Aku nggak kuat. Terus kau mau kemana? Aku pun nggak tahu. Dunubi mislu adadir rimali. Dosaku sebanyak pasir di pantai Cilacap ya Allah. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Tapi aku yakin ampunanmu lebih luas daripada langit dan bumi. Jangan pernah putus asa, jangan pernah putus harapan. Orang bisa hidup 3 bulan kalau nggak ada beras. Orang bisa hidup 3 hari kalau tidak ada air. Orang hanya bisa hidup 3 detik kalau tidak ada harapan. Orang hanya bisa hidup 1 detik kalau tidak bersama dengan Allah. Maka kita selalu bersama dengan Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang sudah sholat alhamdulillah, yang sudah baca Quran alhamdulillah, yang sudah bayar zakat alhamdulillah wa syukru lillah. Tapi jangan sombong. Itu masjid kamu yang bangun. La haula wa la quwata illa billah. Tadi malam acara ramai penuh alun-alun Cilacap. La haula wa la quwata. Tapi acara semua masjid, ngaji, maulid, zikir, tabligh akbar, jangan katakan karena saya, itu karena Allah. Dengan mengatakan la haula wala quwata, acaranya udah selesai. Jangan sampai nanti mau acara rapat malam tahun baru kita adakan tabligh akbar dan zikir untuk menyelamatkan anak muda, anak bangsa. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, gimana rapat kita untuk menyambut tahun baru? La haula wala quwata. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang belum ketemu jodoh, mudah-mudahan dimudahkan Allah jodohnya. Yang belum ada keturunan, mudah-mudahan diberikan anak yang soleh dan solehah. Penghafal Quran mujahid fi sabilillah. Kita semuanya mati dalam keadaan husnul, dan nanti kita di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya walaupun nggak melihat jam, saya sudah tahu bahwa saya berdiri ini 1 jam. Kenapa? Terasa semutnya sudah naik ke kaki. Tadi saya berdiri jam 10 kurang 15, sekarang jam 11 kurang 15. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini ditulis malaikat sebagai catatan amal soleh. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Banyak silap salah dosa kita beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah. Saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Wa afiatan fil jasad.
wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami, ilmu yang kami kaji malam ini mudah-mudahan menambah amal kami, wa barakatan fir rizqi, berkahi rezeki kami supaya kami bisa berzakat, berwakaf, berinfak dan bersedekah, wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati ya Allah, wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, berikan kami keringanan ketika kami melewati sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka, wal afwa indal hisab, maafkan ketika segala amal kami nanti dihisab ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikanlah Cilacap ini negeri yang aman dan damai. Allah mansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin, tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Selama lebih kurang 1 jam, banyak kata-kata tidak berkenan menyinggung perasaan Bapak Ibu. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Di akhir majelis saya tutup dengan pantun penutup. Madiun lemahi teles, matur nuwun ya Allah sing balas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya berkenan untuk foto bersama terlebih dahulu. 2, 3. Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin